Tadi kita sudah bicara berkaitan dengan insentif yang bisa dinikmati masyarakat. Tapi ada satu lagi aturan dari pemerintah yaitu untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk kegiatan dinas pemerintah itu sendiri yang tercatat pada Inpres nomor 7 tahun 2022. Apakah Anda melihat bahwa dari regulasi ini juga akan berpengaruh terhadap penjualan kendaraan listrik dan apakah ini sudah tepat begitu Pak regulasinya? Silakan Pak Yanes. Regulasinya sudah tepat, penegakannya tidak jalan. Simpelnya itu Pak. Jadi bayangkan ya riset independen kami pernah mencoba menghitung kira-kira berapa sih serapan kendaraan dari pemerintah daerah ya. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Itu kurang lebih sekitar mendekati 3% setahun. Dan bayangkan kalau penjualan sepeda motor umum ini yang internal combustion engine ini sekitar 5 juta setahun, ya 3%-nya kurang lebih sekitar 100 sampai 150 ribu unit setahun. Dan kalau peraturan ini ditegakkan gitu, kan pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga ini punya anggaran, punya kas daerah untuk membeli. Dan dengan mudahnya sebenarnya target 150 ribu unit per tahun itu bisa dicapai sebetulnya Mbak. Itu kuncinya sebenarnya. Perlu ada kolaborasi, perlu ada kolaborasi. Dan ini kolaborasi ini juga nggak cukup hanya pemerintah, ini tentu kementerian ya. Karena pemerintah daerah ini dia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Artinya Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri perlu berkolaborasi. Lalu kaitannya dengan BBM dan kaitannya juga dengan sebenarnya kan goals dari kendaraan listrik ini adalah untuk menurunkan karbon. Nah, artinya perlu ada kolaborasi juga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian LHK ya terkait dengan karbon dan carbon tax yang harus mulai dipikirkan. Itu kurang lebihnya, Mbak. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang sama untuk Pak Jugianto. Apakah Anda melihat penerapan Inpres 7 nomor tahun 2022 ini apakah memang tepat sasaran atau sebenarnya Anda setuju juga begitu dengan pernyataan Pak Yanes? Tujuannya sudah betul tapi penerapannya masih belum optimal. Setuju banget Pak Yanes. Jadi penerapannya itu yang jadi isu sampai sekarang. Jadi tadi angka yang diberikan Pak Yanes itu semua betul. Jadi Anda bisa bayangkan penyerapan dari pemerintah kota, pemerintah daerah, mulai kecamatan, kota hingga provinsi itu cukup besar. Itu apalagi kita diminta untuk sudah memenuhi TKDN di atas 40%. Jadi jika pemerintah benar-benar menekankan ini di bawah kementerian yang ada terkait, itu bakal jadi benefit yang cukup bagus untuk industri motor listrik. Oke, kita bicara lagi berkaitan dengan penjualan dan bagaimana sentimen masyarakat melihat motor listrik secara general. Beberapa tahun Indonesia sudah mulai familiar, tapi masih menemukan sejumlah tantangan yang sudah kita mention sebelumnya. Kita berkaitan dengan pertama adalah performa, kecepatan, dan juga keamanan. Dari Polytron sendiri melihat persepsi masyarakat terkait dengan 3 konsep melihat motor listrik ini pada saat ini posisinya seperti apa Pak? Kita sebagai brand yang udah lama ya, kita udah dari 1975, jadi benar-benar kita benar-benar memberikan unsur kenyamanan, keamanan kepada pembeli-pembeli kita. Kita berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka dengan berbagai inovasi, berbagai QC yang kita lakukan, quality control ya, sehingga semua barang yang kita jual ke market itu sudah dijamin keamanannya. Seperti itu. Nah, untuk jarak dari motor kita itu 130 kilo dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Jadi kalau untuk urban itu udah lebih dari cukup. Kita di Jakarta juga paling kencang jalan 60 ya, seperti itu. Nah, untuk safety itu pasti service center kita tersebar di seluruh Indonesia. Jadi pengguna dari motor listrik kita harusnya aman. Oke. Ini pertanyaan yang menarik untuk Pak Yanes juga pertanyaan yang sama. Anda melihat bagaimana sih Pak persepsi masyarakat melihat motor listrik berkaitan dengan tadi performa yang sering dikhawatirkan begitu. Banyak masyarakat yang akhirnya khawatir untuk menggunakan motor listrik karena jaraknya masih terasa pendek begitu. Kemudian kecepatan dan juga yang terakhir yang paling penting adalah keamanan. Karena kita tahu ada beberapa negara maju yang sudah lebih familiar dengan kendaraan listrik, bahkan mengalami ada yang ditarik begitu kendaraannya karena problem baterai. Ada yang baterainya meledak di Korea Selatan, ada yang di China. Anda melihatnya pada saat ini seperti apa Pak Yanes? Apakah ini menjadi sentimen buruk bagi penjualan motor listrik di Indonesia?
Nah, ini untuk Indonesia sebenarnya kalau lihat yang ini Polytron ya, sepeda motornya Mbak ya. Betul, Pak. Yep. Oke, Polytron tuh salah satu yang paling tinggi ya TKDN-nya di Indonesia dari 53 sepeda motor yang masuk gitu. Tapi terus terang edukasi ke masyarakat ini kurang gitu. Itu pertama ya. Jadi karena soal safety concern ini penting sekali. Dan bahkan sepeda motor yang dikasih pedal ya, begitu ya Pak ya, ada Ya, ya. betul, Pak. Gaji murah sekali itu dianggap sepeda motor listrik gitu kan. Ini artinya masyarakat masih kurang terinformasi. Dan lalu lagi juga kalau lihat persyaratan-persyaratan administratif ini agak lucu juga sebenarnya Pak kalau saya lihat ya. Jadi kalau kita lihat harus ada KTP, hanya harus hanya satu orang boleh beli satu motor dan sebagainya gitu ya. Prosedurnya sepertinya bikin jadi orang ngerasa ini yang butuh sebenarnya siapa sih gitu kan. Sebenarnya yang butuh di sini kan pemerintah untuk comply dengan apa ya bisa dibilang conference mengenai ini yang dari Paris 2015 dan seterusnya yang mengenai soal penurunan karbon global gitu ya, penurunan suhu global dan sebagainya. Artinya sebenarnya perlu ada kolaborasi gitu Mbak agar jelas siapa yang mendapatkan itu bisa dipermudah, target bisa cepat dicapai dan seterusnya. Jadi apalagi di awal-awal ya Pak ya, dulu itu malah listrik rumahnya harus 900 watt dan sebagainya gitu. Betul, Pak. Yang notabene charge ini kan sepeda motor listrik belum 400 watt Mbak. Bukan lebih ya, tergantung kWh yang dipakai. Nah ini artinya ya memang kelihatannya pemerintah juga perlu banyak koordinasi lah ya, mengambil kebijakan ini dengan tim-tim ahli banyak di universitas yang jago-jago soal ini. Dan yang paling utama ini soal segmentasi ya. Jadi kalau dari yang awal itu segmentasinya salah. Begitu ditentukan ini untuk golongan ekonomi menengah ke bawah ya, di 900 watt dari listrik rumah kan langsung. Nah permasalahan utama di sini sebenarnya harusnya banyak kolaborasi juga dengan pelaku usaha. Ini pembeli terbesar itu adalah generasi Z dan generasi milenial di umur 25 sampai 50 tahun berdasarkan riset kami, Mbak. Dan itu mereka adalah kelompok ekonomi menengah ke atas di lingkungan urban, bukan masyarakat suburban apalagi masyarakat perdesaan yang low income gitu ya. Nah, ini kelihatannya memang alangkah baiknya kalau ada kolaborasi lah gitu. Jadi strateginya bisa lebih tepat, penyerapannya bisa lebih bagus, dan kemudian edukasi ke masyarakat ini juga bisa lebih baik lagi gitu ke depannya.